Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Probokel akan mempresentasikan tentang pengaruh hujan asam terhadap lingkungan dan produktivitas pertanian. Hujan asam merupakan hujan dengan pH di bawah 5,6 dan bersifat korosif. Penyebabnya yaitu karena adanya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan SO2 dan NO2. SO2 dan NO2 yang dilepaskan ke atmosfer yang kemudian menghasilkan H2SO4 dan juga HNO3 yang kemudian akan dilepaskan ke bumi dalam bentuk hujan asam. Dampak hujan asam bagi lingkungan. Yang pertama, dampak bagi tanah dapat menyebabkan penurunan pH tanah menjadi kurang dari 5 yang tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, dampak bagi tumbuhan. Dapat merusak daun dan akar karena kekurangan unsur hara, serta menyebabkan penurunan hasil panen. Yang ketiga, dampak bagi perairan. Menurunnya pH air yang dapat membahayakan makhluk hidup atau ekosistem air menjadi terganggu. Yang keempat, dampak bagi bangunan. Korosi pada besi dapat terjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, dampak bagi manusia. Kesehatan dapat terganggu terutama pada sistem pernafasan dan menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Hujan asam terhadap produktivitas pertanian. Yang pertama, penurunan hasil panen karena tanaman pokok seperti padi, muda, dan kacang-kacangan dapat kehilangan 5-40% hasil fotosintesis mereka karena hujan asam. Yang kedua, hilangnya unsur hara pada tanah seperti kalium dan magnesium karena hujan asam. Yang ketiga, toksisitas aluminium dan mangan karena unsur-unsur ini larut pada pH rendah dan merusak akar. Yang keempat, penurunan kesehatan tanah karena mikroba penyedia nitrogen dan fosfor berkurang. Yang kelima, kualitas produk menurun karena logam berat yang terlarut itu dapat terakumulasi pada tanaman hasil panen. Teknik netralisasi polutan dengan reaksi asam basa. Polutan yang dinetralisasi ini adalah polutan asam yang berasal dari limbah industri dan juga asap pabrik. Lalu ada limbah basa berasal dari sabun dan juga pupuk. Prinsip utamanya, polutan asam ataupun basa yang ditambahkan dengan zat penetralnya kemudian akan menghasilkan garam dan juga air. Langkah umum dalam menetralisasi polutan yang pertama adalah dengan mengetes pH larutan yang akan dinetralisasi, kemudian ditambahkan zat penetralnya, diperiksa lagi pH-nya hingga mendekati 7. Kemudian dilakukan pengendapan garam apabila diperlukan, dan yang terakhir, buang polutan tersebut sesuai dengan standar lingkungan. Teknologi terbaru pengelolaan limbah. Yang pertama ada bioteknologi dan bioremediasi. Penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk mengeluarkan limbah berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman. Yang kedua ada teknologi plasma dan pyrolysis. Teknologi plasma menggunakan suhu ekstrim lebih dari 1000 Celcius untuk mengubah limbah menjadi gas atau bahan padat yang lebih aman. Yang kedua adalah pyrolysis, memanaskan limbah plastik tanpa oksigen untuk menghasilkan bahan bakar cair, gas atau padat. Yang ketiga ada supercritical water oxidation atau SCWO. Teknologi ini menggunakan air pada kondisi superkritis untuk mengoksidasi limbah organik berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman. Yang terakhir ada pemanfaatan limbah untuk bahan konstruksi. Beberapa kota seperti Bhubaneswar di India mengolah limbah konstruksi menjadi plastik menjadi bahan bangunan seperti paving block dan saluran drainase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.